Dan kami telah tersambung dengan Shelia Charmaine, warga negara Indonesia di Seoul, Korea Selatan yang berada di Itaewon saat tragedi Halloween terjadi. Selamat sore waktu Indonesia, Shelia. Selamat malam dari Korea, Mbak Nisa. Baik, dari yang Anda lihat, apa awal mula sampai tragedi ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Jadi aku ceritain sedikit kronologi. Aku bersama teman-teman saya itu nyampe sekitar jam 9 malam di Itaewon. Jam 9 malam itu memang sudah padat, tapi masih ada space untuk berjalan. Rata-rata itu orang-orang berhenti karena mengantri mau make up tema Halloween. Karena saking ramainya kita memutuskan untuk pergi foto di salah satu tempat foto box yang ada di Itaewon juga. Selama di situ juga kita ngantri ramai banget, lama banget karena saking ramainya mengantri satu jam lebih lah kurang lebih. Pada saat itu juga kita langsung dapat emergency alert dari pemerintah Korea bahwa ada kejadian di jalan utama di Itaewon. Tapi kita belum lihat kejadiannya di tengah ada apa. Memang sudah ada bunyi ambulan di mana-mana, sudah ada banyak pemadam kebakaran. Tapi kita masih belum lihat di jalan utama itu seperti apa. Akhirnya setelah dari photo box kita balik ke jalan utama itu saya lihat sendiri udah banyak korban bergeletakan di tengah jalan, udah banyak petugas yang menolong, banyak warga pun ikut bantu karena petugas sepertinya tidak kewalahan saking banyaknya korban gitu. Baik, Shelia, yang Anda lihat di sana sebesar apa jalan di Itaewon itu dan sepadat apa manusia di sana? Jalannya itu sebenarnya cukup besar, tapi karena memang jumlah yang orang yang datang itu memang diperkirakan 100.000 orang. Wow. Jadi kita sempat berhimpitan, berdesakan. Kebetulan kita berlima juga sempat terhimpit, sempat terdesak, udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Sampai salah satu teman saya juga dia badannya udah keangkat, nggak bisa nyentuh tanah lagi. Tapi alhamdulillahnya ada 2 orang laki-laki yang bantu kita buka jalan untuk masuk ke kafe. Akhirnya kita masuk ke dalam kafe buat menunggu di dalam kafe sampai situasi dan kondisi membaik. Akhirnya sekitar menunggu setelah setengah jam, 1 jam kita bisa keluar karena sama polisi dibuka jalan untuk masuk ke dalam subway station dan keluar di exit lain untuk jalan keluar. Selama perjalanan balik ke rumah pun itu masih banyak sekali korban-korban yang jatuh di jalan. Banyak baju, kain-kain yang berserakan juga di jalanan. Ada yang sudah tergeletak, ada yang sedang dapat pertolongan dari petugas, polisi juga udah mulai banyak berdatangan, kayak gitu. Baik, Shelia, tadi Anda cerita dan ini seperti yang kami tampilkan juga di televisi. Ini orang-orang bertumpuk bahkan ditarik oleh petugas yang berada di posisi lebih tinggi, itu tidak bisa ya? Iya, jadi saking ramainya, kebetulan jalan yang diperlihatkan itu tuh jalannya menurun, jadi orang stuck gitu, nggak bisa diambil. Orang-orang juga bantu dari atas untuk angkat masih belum bisa. Jadi rata-rata yang di bawah itu dari infonya kena serangan jantung atau habis nafas. Memang ramai sekali. Baik, Shelia, kondisi saat ini tepatnya di lokasi kejadian di Itaewon seperti apa? Untuk sekarang sudah sepi. Sebenarnya dari subuh juga sudah kosong karena sudah diberi polis line, sudah dikosongin, dibubarin sama polisi dan ya petugas yang ada. Tapi masih belum ada info lagi selanjutnya bagaimana dan korban-korbannya akan seperti apa. Baik, untuk pemerintah Korea Selatan sendiri apakah akan menginvestigasi ke depannya siapa yang salah atas peristiwa ini? Iya, melihat dari info yang terakhir memang akan ada investigasi lebih lanjut untuk kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Kita juga, kebetulan saya juga sudah warga Indonesia banyak koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk mencari korban, membantu korban atau meminta pertolongan gitu.
Baik, Celia, boleh saya ulang lagi ketika Anda berada di sana. Tadi Anda mengatakan sempat terhimpit juga, namun akhirnya diselamatkan oleh salah satu petugas, kemudian menyelamatkan diri di dalam kafe. Ketika Anda menyelamatkan diri, suasana di kafe itu sendiri bagaimana? Apakah memang ada korban yang pingsan atau bahkan, mohon maaf, meninggal dunia? Jadi kebetulan memang tepat di depan kafe. Sebelumnya saya belum tahu juga, baru tahu setelah keluar dari kafe kalau beberapa jenazah itu ternyata dibaringkan di depan, tepat di seberang kafenya. Jadi itu ramai banget, banyak yang mau foto, banyak yang mau lihat juga. Jadi stuck pada saat di dalam kafe pun kita bantu teriak untuk panggil petugas karena ada yang tidak sadarkan diri, kita panggil-panggil untuk supaya yang tidak sadarkan ini bisa diminta pertolongan kayak gitu. Baik, Celia, hingga akhirnya Anda bisa keluar dari Itaewon itu bagaimana dan jam berapa? Berapa lama Anda menunggu di dalam kafe? Menunggu di dalam kafe itu kurang lebih 1 jam, karena kebetulan setelah itu ada polisi buka jalan untuk masuk ke dalam subway station. Itu pun kita nggak bisa lewat atas, jadi kita lewat bawah untuk keluar di subway, di exit yang lain di seberangnya. Setelah keluar dari exit itu juga udah dituntun polisi untuk jalan keluar dari area gitu. Baik, Celia, ada 2 informasi yang beredar simpang siur bagaimana tragedi itu bisa terjadi. Yang pertama, sempat terjadi kehebohan pada saat ada salah satu selebriti yang datang ke sana. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa karena konturnya memang menanjak, mereka yang berada di atas kemudian terjatuh dan berguling menimpa yang bawah. Yang Anda dapat informasi di sana seperti apa sebenarnya faktanya? Jadi memang benar melihat dari kondisi jalan. Jadi kebetulan Itaewon itu memang jalan kondisinya rata-rata menanjak dan menurun. Karena saking ramainya, kebetulan memang kejadiannya korban paling banyak itu di daerah gang. Gangnya itu sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena memang terlalu banyak orang dan jalan menurun, jadi mereka saling tertimpa. Dan karena tertimpanya sudah banyak, itu susah ditarik dan susah diambil dari lokasinya gitu. Baik, terima kasih Charmaine Celia, warga negara Indonesia yang berada di Seoul, Korea Selatan. Sehat selalu untuk rekan-rekan Anda yang kemarin sempat mengalami tragedi itu, juga semoga sehat selalu.